Malam ini saya bicara tentang keluarga. Keluarga adalah satu lembaga penting yang Tuhan ciptakan buat kita. Kita berkeluarga bukan karena kita yang mau berkeluarga, tapi Tuhan yang mau berkeluarga. Kita menikah bukan karena kita yang mau menikah, tapi Tuhan menghendaki kita menikah. Dan binatang juga kawin, saudara, tapi beda dengan kita. Kalau binatang itu berdasarkan hukum alam, kodrat alam, tapi kita tidak. Kita menikah karena satu, Tuhan menghendaki kita menikah. Kedua, karena di dalam pernikahan itu kasih harus dominan. Jadi dasar pernikahan kita yang benar adalah kasih. Kasih itu apa sih? Kasih itu saling memberi, saling menerima. Jadi suami istri kita harus saling memberi. Setiap hari kita bisa memberi, bukan saling menuntut. Ya, istri menuntut suami, tahun depan mesti ada mobil ya. Terus apa lagi? Mesti ada rumah. Kalau nggak ada rumah, tidur di ruang tamu. Atau suami menuntut kepada istri harus melayani makanan yang enak-enak, masak. Itu tidak sehat. Yang baik adalah saling memberi. Suami memberi kepada istri, dan kalau istri memberi kepada suami. Kalau saudara saling memberi, maka setiap hari kita bisa memberi. Memberi pujian. Pujian juga memberi. Bapak-bapak masih memuji istri? Hebat, aduh mama hari ini cantik banget. Istrinya jawab bodoh teuing ya. Udah lama nggak dipuji karena saudara. Ya. Atau istrinya memuji, aduh papa meni resep lihat papa hari ini karena loba duit, saudara. Jadi memuji itu memberi. Tidak ada istri yang tidak senang dipuji. Saudara bayangkan udah 2 jam dandan, lalu kita bilang, ih amit-amit. Saudara bayangkan udah 2 jam dandan. Makanan juga begitu. Makanan yang paling enak, masakan istri saya. Betul, sudah serius. Kadangkala keasinan tetap juga enak, saudara. Kita buka Alkitab kita dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Nah, saudara perhatikan yang terakhir. Tetapi aku dan seisi rumahku, berarti keluarga, kami akan beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, jadi Yosua adalah contoh sebuah keluarga yang mencintai Tuhan. Saya sering melihat satu keluarga yang tidak peduli dengan kehidupan rohani anak-anaknya. Kemarin saya dengan istri saya besuk satu ibu yang berhasil banget. Rumahnya ada 10. Rumahnya 10. Saya nggak punya rumah, dia punya 10 rumah. Dia bilang uangnya banyak, miliaran. Tapi dia nangis waktu itu. Anak-anaknya nggak peduli sama saya. Semua anak saya kasih rumah satu-satu, tapi hari ini tidak ada satupun anak yang memperhatikan saya. Dia nangis, saudara. Kenapa? Dalam hati saya lihat ibu ini rajin ke gereja, tapi dia tidak peduli dengan kehidupan rohani anak-anaknya. Jadi anak-anaknya mau ke gereja ke, mau enggak ke, masa bodoh. Ujung-ujungnya maka kita lihat seperti itu. Jadi anak-anak yang tidak mencintai Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, masa depannya biasanya anaknya menjadi materialisme, mengutamakan harta, rasionalisme, mengutamakan hal-hal yang masuk akal saja, tidak peduli dengan Tuhan. Ujung-ujungnya seperti itu, dan itu ada banyak. Saudara sebagai keluarga harus peduli sekali dengan rohani anak-anak. Jangan hanya membuat anak kita sukses secara materi, tapi buat anak kita sukses dalam hal mencintai Tuhan.
Ajar dia untuk melayani Tuhan. Kalau bisa dari kecil, anak-anak kita sudah melayani Tuhan. Banyak orang-orang besar yang dari kecil melayani Tuhan menjadi orang besar. Kepada anak saya dari kecil, saya cara mengajar saya adalah bercerita. Sejak umur 3 tahun. Ya, saya dalam pikiran saya ini senang baca buku. Waktu sekolah Alkitab, saya punya visi membaca 1000 buku, saudara. Jadi wawasan saya cukup bagus. Bahkan buku Bobo saja saya baca. Sekarang masih ada nggak ya itu Bobo? Majalah anak-anak. Dulu buku Bobo, buku apa lagi anak-anak? Buku Kuncung. Saya baca semua. Buku Hans Christian Andersen, saya baca semua. Nah, waktu saya punya anak, sejak dia 3 tahun kalau nggak salah, saya mulai cerita tentang moral yang baik, tentang semua Alkitab, ilustrasi khotbah saya ceritakan sama dia sampai SMP. Setiap hari saya cerita, dan kayaknya saya tidak pernah bilang jangan ini, jangan itu, tidak. Jadi sudah terbentuk. Jadi sejak kecil kerohanian sudah terbentuk. Melayani Tuhan juga saya tidak suruh-suruh, dia tergerak sendiri. Jadi dia punya visi besar. Jadi anak-anak adalah harta terbesar buat kita. Dan ingat, jangan masa bodoh dengan rohani anak-anak kita. Sebab kalau saudara masa bodoh dengan rohani anak-anak saudara, di masa tua saudara akan menyesal. Lebih baik buat mereka menangis karena didikan daripada kita menangis nanti karena dia kurang didikan. Bukan begitu, saudara? Sekali lagi, lebih baik kita buat dia menangis karena kita didik dengan ajaran-ajaran firman Tuhan, daripada nanti kita menangis karena anak kita tidak mengenal Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan. Keluarga harus menjadi tujuan utama dari semua aktivitas kita. Jadi apapun aktivitas Bapak Ibu itu tujuannya adalah keluarga. Jadi kalau aktivitas saudara mengganggu keluarga, berarti sudah salah. Ketika aktivitas saudara justru tidak membuat keluarga harmonis, lebih baik saudara harus rubah aktivitas saudara. Pekerjaan bahkan pelayanan. Ada banyak orang yang saya harus melayani Tuhan. Waktu saya ke PVJ, saudara, di PVJ ada bakso tahu ya, pernah makan di situ. Ternyata orang Kristen, orang gereja. Istri saya tanya, kemana encinya? Oh, dia lagi kebaktian. Kalau jam kebaktian dia nggak boleh diganggu. Wah, hebat, saya bilang. Tidak boleh diganggu, dia bilang. Suaminya bilang. Itu baik, tapi ingat, kalau pelayanan yang saudara lakukan justru tidak membuat keluarga harmonis, pelayanan saudara salah. Ada yang salah dengan pelayanan saudara. Pelayanan kita itu harus memberkati keluarga dulu, bukan orang lain. Saudara baca di dalam Kisah Rasul. Pergilah pertama ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem adalah bicara rumah kita. Jadi pekerjaan saudara apakah memberkati keluarga? Pelayanan saudara apakah memberkati keluarga? Kalau ternyata pekerjaan, pelayanan, aktivitas saudara tidak memberkati keluarga, berarti ada yang salah dengan pekerjaan saudara. Keluarga, kok saya kerja siang malam banting tulang, tapi kok keluarga tidak ada kasih, tidak harmonis, anak-anak masing-masing uang berlimpah, ada yang salah di sana. Uang bukan segalanya. Kita kerja untuk keluarga. Amin, saudara. Keluargalah yang harus menjadi orientasi utama dari pekerjaan kita, bukan uang. Kan saya cari uang untuk keluarga juga. Iya, seringkali itu menjadi alibi, menjadi alasan kita cari uang. Waktu kita habis untuk uang. Dari hari Senin sampai Senin lagi kita habiskan untuk kerja. Tidak ada waktu untuk keluarga. Ada banyak sekali ketika
seseorang mencapai usia 40 tahun biasanya sukses, semuanya punya, tapi keluarga berantakan. Masih satu keluarga, tapi masing-masing, suami masing-masing, istri masing-masing, anak masing-masing. Ini sesuatu yang salah. Pelayanan juga begitu. Jadi kalau pekerjaan, pelayanan, aktivitas kita justru tidak membuat keluarga kita lebih baik, ada yang salah dengan pekerjaan saudara, ada yang salah dengan aktivitas saudara.